Analisa pengedaran uang palsu dari perspektif hukum pidana mencakup beberapa aspek penting yang terkait dengan definisi, unsur-unsur tindak pidana, sanksi, serta upaya pencegahan dan penegakan hukum. Berikut adalah analisa singkat. 1. Definisi tindak pidana uang palsu. Uang merupakan uang yang dibuat, dicetak, atau diproduksi tanpa izin otoritas resmi dengan tujuan menyerupai uang asli untuk menipu atau mendapatkan keuntungan yang tidak sah. Pengedaran uang palsu, tindakan menyebarkan, memperdagangkan, atau menggunakan uang palsu dalam transaksi ekonomi dengan pengetahuan bahwa uang tersebut palsu. 2. Unsur-unsur tindak pidana. Subjektif, niat atau kesadaran pelaku bahwa ia sedang membuat, menyimpan, atau mengedarkan uang palsu. Objektif, tindakan konkret berupa pembuatan, pengedaran, atau penggunaan uang palsu dalam transaksi ekonomi. 3. Peraturan hukum pidana. KUHP Indonesia, pasal-pasal yang mengatur tindak pidana pemalsuan uang antara lain pasal 244 hingga 246 KUHP yang menetapkan bahwa setiap orang yang membuat, mengedarkan, atau menggunakan uang palsu dapat dikenakan sanksi pidana. Undang-undang khusus. Dalam beberapa kasus, negara juga memiliki undang-undang atau peraturan khusus yang mengatur tentang pemalsuan uang dan tindak pidana terkait. 4. Sanksi hukum. Sanksi pidana bagi pelaku pengedaran uang palsu dapat berupa pidana penjara, denda, atau keduanya. Hukuman penjara biasanya cukup berat mengingat dampak negatif dari peredaran uang palsu terhadap perekonomian. Pidana tambahan seperti penyitaan aset yang diperoleh dari hasil kejahatan juga bisa dikenakan. 5. Upaya pencegahan. Edukasi publik, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang ciri-ciri uang asli dan bahaya uang palsu. Teknologi keamanan. Otoritas moneter seperti Bank Sentral memperkuat fitur keamanan uang kertas agar lebih sulit dipalsukan. Pengawasan dan kerjasama, kolaborasi antara lembaga penegak hukum, perbankan, dan masyarakat untuk mendeteksi dan melaporkan peredaran uang palsu. 6. Penegakan hukum. Investigasi. Aparat penegak hukum melakukan investigasi mendalam terhadap jaringan pemalsu uang. Penuntutan dan pengadilan. Pelaku yang tertangkap akan diproses secara hukum dan diadili sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kerjasama internasional. Dalam kasus jaringan internasional, kerjasama dengan otoritas asing dan lembaga internasional diperlukan. Dampak pengedaran uang palsu. Ekonomi. Merusak kepercayaan masyarakat terhadap mata uang dan sistem keuangan. Sosial. Menimbulkan ketidakstabilan sosial dan meningkatkan tingkat kejahatan. Hukum, membebani sistem peradilan dengan kasus-kasus kejahatan finansial. Analisa ini menyoroti pentingnya tindakan preventif dan represif yang efektif untuk meminimalkan risiko pengedaran uang palsu, serta perlunya sinergi antara berbagai pihak dalam penanganan masalah ini. Analisa uang palsu dari perspektif hukum perdata berbeda dari perspektif hukum pidana, karena lebih berfokus pada konsekuensi perdata seperti keabsahan transaksi dan pemulihan hak-hak sipil. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam analisa tersebut. 1. Keabsahan perjanjian. Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu 1. Kesepakatan para pihak. 2. Kecakapan untuk membuat perjanjian. 3. Suatu hal tertentu. 4. Sebab yang halal. Dalam konteks uang palsu, jika salah satu pihak dalam perjanjian menggunakan uang palsu sebagai alat pembayaran, perjanjian tersebut dapat dianggap cacat hukum karena adanya unsur penipuan atau ketidakjujuran yang mempengaruhi kesepakatan dan sebab yang halal. 2. Klausul pembatalan perjanjian. Jika terbukti bahwa transaksi dilakukan dengan uang palsu, pihak yang dirugikan dapat meminta pembatalan perjanjian berdasarkan pasal 153 KUH Perdata yang mengatur tentang perjanjian yang dapat dibatalkan akibat adanya penipuan atau kekhilafan. Pasal CWDP 21 menyatakan bahwa kesepakatan yang diberikan karena kekhilafan, paksaan, atau penipuan dapat dibatalkan. Dalam kasus uang palsu, jika penerima tidak mengetahui bahwa uang tersebut palsu, maka transaksi dapat dibatalkan. 3. Ganti rugi. Pihak yang dirugikan akibat penerimaan uang palsu dapat menuntut ganti rugi berdasarkan pasal 365 KUH Perdata
tentang perbuatan melawan hukum. Tindakan memberikan uang palsu dalam transaksi dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian pada pihak lain. Ganti rugi dapat mencakup kerugian material, nilai uang palsu yang diterima, dan immaterial, kerugian non-finansial seperti reputasi yang tercemar. Pembuktian tanggung jawab. Dalam proses perdata, pihak yang dirugikan harus membuktikan bahwa uang yang diterima adalah palsu dan bahwa transaksi dilakukan dengan ketidaktahuan akan keaslian uang tersebut. Jika pengedar uang palsu terbukti mengetahui bahwa uang tersebut palsu, ia dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata atas kerugian yang ditimbulkan. Relevansi dengan hukum perdata. Jika uang palsu melibatkan transaksi lintas negara, aspek hukum perdata internasional dapat berlaku. Ini termasuk yurisdiksi, pilihan hukum, dan pengakuan putusan pengadilan asing. Pemulihan hak dan pemulangan barang. Dalam beberapa kasus, pihak yang menerima uang palsu dapat meminta pemulihan hak atau pengembalian barang yang telah diserahkan dalam transaksi. Hal ini sejalan dengan prinsip restitutio in integrum, yaitu mengembalikan kondisi para pihak ke keadaan sebelum transaksi. 7. Aspek kontrak dan kewajiban. Jika transaksi dilakukan melalui kontrak, penggunaan uang palsu dapat dianggap sebagai pelanggaran kontrak. Pihak yang dirugikan dapat menuntut pemenuhan kewajiban kontraktual atau kompensasi atas pelanggaran tersebut. Pencegahan dan perlindungan konsumen. Hukum perdata juga mencakup aspek perlindungan konsumen, di mana penerimaan uang palsu dalam transaksi dapat dilihat sebagai pelanggaran terhadap hak-hak konsumen. Pihak konsumen berhak atas informasi yang benar dan jujur tentang produk atau jasa yang diterimanya. Analisa dari perspektif hukum perdata menyoroti pentingnya perlindungan hak-hak individu dalam transaksi ekonomi, serta mekanisme pemulihan dapat digunakan ketika terjadi pelanggaran seperti penggunaan uang palsu.